Baik. Di sini kita mulai dulu kalau kasus TBC udah umum ya. Gimana ya cara anunya? Kalau kita mulai atau kita mulai ke game online aja ya. Kalau TBC Mulai dari eh bulian juga boleh, Pak. Atau HIV dulu, saya emosi. Game online main dulu Pak. Kata tadi kan sudah disinggung. Game juga boleh. atau anu ya kalau kalau game online kan udah banyak ya. Mungkin kita bisa mulai ke perceraian dulu ya. Kayak ini nih yang menarik. Oke, kalau kalau dari sudut pandang saya sendiri ini mungkin kalau saya mau bangun model perceraian ini, pastikan pertama itu kita buat dulu seluruh apa klaster yang semuanya populasinya ada di dalam. Misalnya saya S, tulis, S-nya. ya kita buat dulu S-nya. Aduh ini, oh ternyata pen saya lobet ya. Oke, saya pakai tangan saja. Jadi pertama ini kita buat S-nya dulu ya, Bapak Ibu. Jadi di sini semua nanti populasi eh, kita buat dulu kriteria apa sih yang memenuhi kriteria yang rentan perceraian ini. Jadi yang pertama itu mungkin kriterianya itu adalah orang yang pertama sudah menikah ya. Jadi syarat untuk masuk ke populasi sampel ini pertama itu orang yang sudah menikah. Apalagi yang kira-kira yang selain itu eh itu aja ya satu poinnya. Jadi semua Iya. orang jadi bisa kita deskripsikan bahwa eh, misalnya ini judulnya kalau mengukur tingkat perceraian di Kota Makassar berarti seluruh populasi yang masuk usia menikah dan sudah melakukan pernikahan eh, akan rentan terkena kasus perceraian. Jadi kita bisa deskripsikan sebagai itu untuk S-nya. Mungkin jadi untuk kelompok perceraiannya mungkin bisa dicatat ya tadi untuk deskripsinya. Jadi S itu bisa kita deskripsikan sebagai eh, individu yang telah memasuki usia pernikahan dan telah melakukan eh, pernikahan dan rentan terkena kasus perceraian. Jadi bisa kita deskripsikan sebagai apa S-nya sebagai deskripsi apa tadi? Pengertian yang saya bilang tadi. Jadi nanti di table itu nanti kan ada tabelnya itu kolom pertama itu nomor, kolom kedua eh, itu simbolnya atau simbol variabelnya atau simbol parameternya. Baru kolom ketiga itu deskripsi atau keterangannya. Jadi nanti bisa klasifikasikan begitu. Selanjutnya ini kita ambil ini expose berarti ini adalah kelompok individu yang sudah mulai terpapar. Jadi kalau menurut sudut pandang saya terpapar ya. Oh, bisa jadi Chattingan. nih. Cicok. Mohon maaf ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Bersantaran. Kalau saya kemarin kan sempat lihat kasus ya, kasus di TikTok yang standar TikTok itu yang hampir cerai. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang update ya. Bisa mungkin ya dia itu Jadi, kalau eksos itu yang sudah mendaftarkan di pengadilan untuk bercerai kan belum bercerai. oh iya, iya baik Prof. Itu juga bisa ya. Jadi ini adalah individu atau mungkin kalau kita bicara pasangan yang sudah mulai mendaftarkan diri di pengadilan agama untuk bercerai. Mungkin karena kasus bertengkarnya atau apa dan mereka sudah sepakat mendaftarkan. Tapi kan kemungkinan itu masih bisa ya. Karena belum masuk ke persidangan ceritanya jadi masih bisa dibatalkan atau masih tetap dilanjut yaitu ditaruh laporannya. Jadi di sini eh, kita cari dulu ini kan kalau S-nya kan kita bisa cari datanya orang yang sudah menikah di Makassar kan untuk data S. Untuk data ini kita bisa berdasarkan dari saran Ayahanda Prof. Syafruddin tadi eh, bisa kita lihat data laporan di Kementerian Agama soal perceraian.
Ini bisa dijadikan untuk data data awalnya, Bapak Ibu. Sampai di sini paham kan? Nah, jadi kalau di sini untuk I-nya misalnya, berarti tindak lanjut dari ekspos tadi, berarti ini yang sudah melakukan persidangan misalnya. Jadi kalau kita bingung mau ambil datanya apa, kita bisa ambil datanya dari eh, orang yang sudah melakukan persidangan. Kan ada itu yang jadwal persidangan, data-data yang sudah bersidang kan, itu kita bisa jadikan acuan untuk data awal di inspeksinya ini. Sampai ini cukup paham ya, Bapak Ibu? Terutama untuk kelompok 6 ini. Ini kelompok 6 siapa ya? Bisa open mic dulu, satu orang mungkin. Saya, Pak. Jadi, oh, Lutfi ya. Iya, terima kasih. Jadi ini cukup jelas ya. Jadi Ibu Lutfi ya ini S-nya itu bisa kita ambil dulu populasi yang sudah menikah ya di Kota Makassar misalnya kalau daerah sampelnya itu Makassar. Untuk E-nya itu bisa kita cari orang yang sudah mendaftarkan diri untuk sidang. Ada datanya itu di Kementerian Agama di websitenya itu kalau tidak salah di situ ada daftar yang sudah mendaftarkan perceraian dan ada jadwal yang sudah bersidang sama belum. Jadi untuk I-nya itu mungkin kita bisa ambil orang yang sudah bersidang ya. Eh, yang masalah ini kadang yang masalah ini adalah R-nya. Kecuali di situ ada deskripsinya bahwa di data itu ada yang gagal apa bukan gagal sih, tidak jadi bercerai pasca sidang itu tidak bercerai. Mungkin masih rujuk di situ hasil sidangnya. Jadi itu bisa kita masukkan ke R. Jadi sudah cukup jelas ya, Ibu Lutfia. Untuk S-nya apa, E-nya apa, I-nya apa, R-nya apa. Gitu. Jadi kita nanti tinggal cari nilai parameternya itu alfanya apa, betanya apa, sama deltanya apa. Kalau untuk mu-nya kan itu ada tadi ya, diajarkan, diperlihatkan di buku yang waktu saya screen Ayahanda Prop Shop. Itu ada mu-nya ya. Mu-nya ini kita bisa pakai mu secara umum. Biasanya nih kalau umumnya itu biasa angka kematian ya. Angka kematian untuk populasinya. Ada itu di BPS secara umum. Jadi mu-nya sudah dapat ya datanya. Untuk angka kelahiran ini yang masuk ini biasanya ini mu mu 1 ini mu 2 di bawah. Untuk Mio satunya ini cukup spesial ya. Kalau kita masukkan angka kelahiran itu kurang cocok untuk model ini. Makanya alangkah lebih baiknya itu kita untuk generasi usia nikah ini Ibu Lutfia kira-kira umur berapa ya? 22 ya, 22 tahun. Berarti tahun 2002. Oh, jadi kita bisa cek angka kelahiran di tahun 2002 begitu. Kan ini harusnya kalau 2002 itu kan harusnya udah nikah ya, udah dilamar begitu. Jadi kita kita bisa lihat di tahun 2002 itu berapa angka kelahirannya di Kota Makassar. Kita bisa jadi acuan itu untuk nilai mu satunya begitu. Ibu Rupiah sampai di sini ada pertanyaan? Sudah Enggak. clear ya? Oh iya, baik Ibu Lutfiah, terima kasih. Jadi kita melangkah ke kelompok selanjutnya ya. Maaf ya kalau saya saya ndak open cam ya. Selanjutnya kita ke apa ya? Jadi ini sudah clear ya untuk Ibu Lutia dan kelompok timnya mungkin. Bisa nanti Kelompok kalau memang dua. kalau nomor dua ya. Oke, kita bahas HIPS ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Di sini seperti tadi di arahan yang dijelaskan juga sama Ayahanda Prof. Said itu kan ini cukup CS ya. Kita gambarkan dulu anunya. S Ya. E sama I.
sejauh ini kan belum ada yang sembuh ya. Iya, tidak ada data sembuh. Iya. Jadi di sini kalau kita bicara datanya dari mana, seperti yang kita dijelaskan sebelumnya, Iya. kalau SNK itu Usia seluruh usia populasi ya, seluruh seluruh populasi. populasi yang usia misalnya kalau anak-anak kan tidak kena kapan? eh Kayaknya kalau kemarin kalau data yang saya lihat, Bapak, kayaknya ada nih kalau untuk anak-anak sudah ada kena HIV Oh, dari umur berarti seluruh 8 tahun. populasi. Iya, apa jadi tapi mungkin eh, kita perlu cari eh, yang paling mudah mungkin ya. Orang Iya. kalau kita gali ke belakang nih, itu orang mulai mengenal namanya mohon maaf ya Bapak Ibu kata pacaran ya. Walaupun dalam agama itu mungkin dilarang ya. Pacaran. Mungkin usia SD mungkin sekarang sudah zamannya pacaran ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa ambil untuk MIU satunya itu untuk kelahiran tahun SD. Jadi kelahiran eh, usia SD saat ini mungkin berapa ya? Enggak. Atau bagaimana ya? Eh, Atau usia SMP ya, oh kelas iya, 7. kelas 7. Tapi kalau merujuk ke belakang mungkin hmm, ini oh kita balik ya logikanya. Kalau kita maju ke depan itu mungkin usia paling tidak terkena batas umur ya. Oh jadi kita pakai secara umum saja Pak Jupri di sini. Dari Iya. Nah, karena dari usia 60 tahun juga bisa kena HIV. Iya. dari dok. Jadi kita, iya, iya Prof. Iya, kalau kalau HIV AIDS itu memang anak-anak juga kena, tapi kan dia kalau anak-anak kena HIV AIDS itu dari ibunya. Jadi bukan Dari karena ibunya aja. Angkat pergaulan HIV. bebasnya. Jadi itu nih gunanya sebenarnya referensi dibaca teman-teman yang ambil AIDS supaya bisa dieliminir atau dibatasi permasalahannya bahwa yang diangkat di sini adalah betul-betul yang terkena HIV AIDS itu karena adanya ini apa pergaulan bebas. Jadi nanti dieliminir. Jadi misalnya mengatakan bahwa usianya itu paling paling rendah ya, jadi lebih dari sama dengan misalnya usia 17 tahun. Nah, artinya yang di bawah 16 tahun itu tidak masuk sebagai populasi S. Jadi dibatasi. Jangan dimasukkan anak kecil karena anak kecil itu belum tahu pergaulan bebas. Dia itu sebenarnya korban dari ibunya yang Oh kena iya. AIDS. Dia nurun secara genetik. Oh iya. Baik Iya, Prof. terus kalau di HIPS itu dua I-nya. Karena Oh, bisa mungkin teman-teman yang ambil ini lihat di situ ada pemodelan HIPS itu mungkin dari kami juga. Kalau tidak salah itu apalagi namanya eh, I-nya itu ada I HIV, ada I AIDS. Jadi berbeda itu antara HIV sama AIDS. Ini yang parah, ini yang akut. Jadi harusnya memang dibaca lebih cermat lagi tentang HIPS ini. Karena dibedakan kelompok yang HIV dengan AIDS. Jadi nanti tergantung penekanannya di mana, di AIDS-nya atau di HIV-nya. Modelnya harusnya gini. Jadi dia itu begini. Jadi dia bersusun dua I-nya. oh iya Prof. Jadi kalau misalnya dia HIV AIDS masih ada kemungkinan dia menjadi AIDS begitu. Oke, baik Prof. Saya gambar ulang dulu ya. Dia harus Yes. dicermati dengan baik itu kalau HIV AIDS karena dia sensitif sekali pemodelan matematik tentang AIDS itu. Silakan dilanjut dari. Iya, baik Prof. Baiklah, baik ini seperti dari tambahan tadi dari Ayahanda Prof. Syaf. Jadi eh, saya menggali juga ya informasi yang saya pernah dapat kemarin bahwa memang kan ini orang itu kalau kena HIV, jadi ini ada dua ya, ada yang kena HIV,
dan ada yang kena AIDS-nya. Jadi ini HIV sama AIDS ini memang dua hal yang berbeda ya. Jadi mungkin itu yang saya tangkap tadi dari Ayahanda Propshap, bahwa di sini kan ada dua A ya. Jadi ada dua A ini yang memang di awal itu dari S ke E, baru ke HIV dulu, baru ke AIDS-nya. Atau langsung ada yang ke AIDS-nya. Jadi kita untuk data awalnya dulu, mungkin kita bisa lihat dulu ya untuk S ya, sudah cukup jelas bahwa eh, seluruh populasi yang ada di Kota Makassar yang minimal usianya 17 tahun, seperti yang kita garis bawahi tadi. Jadi ada batas-batas penelitiannya di situ, yang mana usia minimal sampel yang kita harus masukkan itu adalah usia 17 tahun. Jadi mulai usia 17 tahun sampai berapa ya kalau di BPS itu? Sampai 60 tahun ya. Jadi itu semua masuk ke populasi S untuk berdasarkan wilayahnya. Misalnya kalau kita ambil Makassar berarti wilayah Kota Makassar. Jadi untuk data S-nya itu kita bisa ambil di situ. Untuk data expose-nya eh, ini cukup anu ya, karena kalau data I-nya kan pasti ada ya. Untuk data yang HIV-nya itu berapa ada di Dinas Kesehatan itu pastinya. Dan data apa? Data untuk yang terkena AIDS-nya itu berapa di Dinkes. Jadi ini sudah aman ya untuk HIV, HIV dan AIDS-nya. Yang problem sekarang ini adalah E-nya. E-nya ini pertama tadi seperti yang mungkin, mohon maaf ya jika kalau ada kekeliruan sebelumnya. Kalau E-nya ini kita bisa nolkan memang kalau jika tidak ada datanya. Cuman kalau memang kita bisa bekerja lebih keras, mungkin kita bisa mencari di referensi atau beberapa artikel yang mungkin lagi-lagi ya kasusnya mirip ya dengan riset kita. Jadi mungkin dia teliti HIV/AIDS juga di sana. Jadi kita bisa ambil, cuman kalau memang sampelnya di Makassar misalnya, eh, betul-betul harus sisi geografi dan lain-lainnya itu kan, itu beberapa faktor X yang memang juga mempengaruhi ya psikologi manusia. Jadi harus sama. Misalnya kalau memang Makassar, jadi minimal kita ambil data expose-nya itu minimalnya Sulawesi Selatan atau di Makassar itu sendiri, kalau ada di penelitian-penelitian sebelumnya bisa kita ambil. Adapun mungkin kalau mungkin tapi tidak disarankan ya karena agak merepotkan. Jika mau bekerja lebih keras lagi, mungkin bisa kita lihat tingkat apa lagi namanya, interaksinya begitu. Interaksi kaum remaja sekarang. Tapi itu biasanya lari ke data primer untuk kuesioner. Jadi untuk Pak Jupri ini untuk kelompoknya mungkin S-nya ini kan total total populasi itu kan, total populasi itu adalah S tambah E tambah IH misalnya, dan tambah IA misalnya. IA misalnya. Jadi setelah nanti kalau ada data I-nya ini dua, eh, nanti untuk cari S-nya itu kita kurangi S dikurang eh, total populasi dikurang dengan IHIP sama IAIDS-nya berapa. Nanti dapat nilai S-nya Pak Jupri ya. Untuk E-nya itu lagi-lagi bisa kita nolkan saja atau kita bisa cari referensi yang sejenis untuk data awalnya ini. Selanjutnya itu untuk apa ya? Untuk alfanya, angka kelahiran dan sama angka kematiannya itu bisa kita cari di BPS. Oke. Sampai di sini Pak Jupri ada yang mau ditanyakan terkait ini kan, untuk parameter MIU satu ini kan angka kelahiran.
dan angka kematian itu bisa kita cari di BPS. Untuk data populasinya lagi itu kan seluruh penduduk di Kota Makassar itu untuk minimal usia 17 tahun juga ada di BPS. I-nya ini bisa kita cari di Dinkes kalau ada akses, karena kadang juga ditutup ya aksesnya. Atau bisa juga cari di artikel yang sejenis. Tapi mungkin kalau Pak Jupri, kalau misalnya Pak Jupri dari mana ya kiranya? At- atau bisa juga data kecamatan saja di situ. Kalau ada akses ke puskesmasnya kenalan, kita bisa minta datanya saja. Tapi biasanya kalau di daerah perkampungan tidak ada ya, cukup nihil data KIPH-nya. Beda kalau di Kota Makassar misalnya kalau kita ambil. Untuk nilai parameter alfa beta ini alfa ya, alfa beta gamma misalnya. Itu bisa kita lihat juga di artikel. Kalau tidak ada datanya yang kita dapat, eh, apa nih? Mantul. Oh, Nah, ada suara Ridho. iya, hilang ini suara. Ada di dua masuk device-nya. Ridho. Iya, saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang ketika misalnya kita sudah punya pemahaman yang cukup untuk membangun bagannya ini tidak ada masalah sebenarnya. Jadi eh, kalau misalnya sudah mengumpulkan literatur, sudah membaca lalu membuat batasan-batasan, itu sebenarnya apa manfaat dari kita mengumpulkan referensi karena kita akan membangun model yang sederhana. Misalnya contohnya tadi ada informasi bahwa semua semua orang bisa kena HIV/AIDS, cuman kan ribet lagi kalau misalnya dimasukkan anak-anak, berbeda lagi dengan tinjauannya kita karena kita ingin melihat bahwa yang dimaksud di sini kaitannya dengan pergaulan bebas. Nah, sementara anak-anak kan tidak dia ngikut orang tuanya berarti dikeluarkan. Ya, jadi contoh juga tadi, misalnya supaya jumlah populasinya selalu balance, maka diasumsikan bahwa jumlah yang masuk sama yang keluar itu sama. Nah, asumsi-asumsi itu memang kadang-kadang kita perlukan untuk membuat model itu menjadi lebih sederhana dan lebih simpel. Karena kalau misalnya kan, pasti biasa kan orang-orang dari medis itu bertanya, kenapa tidak gini, kenapa tidak gini. Nah, biasanya kita berpikirnya bahwa kalau mau diakomodasi semua apalagi informasi itu nanti kan modelnya jadi tidak lebih simpel malah jadi ribet sekali gitu. Nah, jadi kita membuat dia jadi simpel. Ya, contoh contoh misalnya tadi katakanlah untuk membuat anak-anak itu kecanduan game online kemudian dia berhenti,
Yang umum itu kan bimbingan konseling di sekolah sama pengawasan orang tua. Nah, atau misalnya kalau supaya sembuh dari demam berdarah, maka yang umum itu kan dibawa ke dokter misalnya atau treatment. Nah, pasti banyak juga yang memberikan informasi. Oh, dulu di tetangga saya kena denggi misalnya, dikasih gini, sembuh. Nah, untuk informasi itu kita tampung, lalu kita mengambil kesimpulan bahwa dijadikan saja satu parameter ya, misalnya yaitu delta. Delta ini adalah hal yang membuat orang yang kena denggi itu menjadi sembuh. Ya, jadi dikasih batasan begitu. Nah, ketika Ya, ya. misalnya, tapi kalau ada yang terlalu dominan, bisa dijadikan itu sebagai solusi. Ya, misalnya, kalau kecanduan game online itu kan yang paling dominan kan counseling di sekolah sama pengawasan orang tua, itu bisa kita tawarkan. Tapi kalau misalnya terus ada yang bertanya bahwa, oh ada juga yang cuman gini, ada yang cuma gini, ada karena sadar, ada karena ini. Nah, itu dikatakan bahwa iya boleh-boleh saja, tapi kita mengasumsikan bahwa yang sadar sendiri itu masih sangat sedikit, jadi kita ngambil yang dominannya, begitu. Ya, jadi itu sekali lagi gunanya mengumpulkan literatur untuk memberikan asumsi dan batasan-batasan sebelum kita bikin bagan modelnya, supaya pertanyaannya tidak kemana-mana. Kayak itu tadi kan yang keluar. Eh, apa bagaimana kalau misalnya ada penduduk tiba-tiba pindah rumah misalnya katakanlah Kota Makassar ya kita batasi yang 17 tahun. Bagaimana kalau tiba-tiba ada pasangan suami istri yang baru datang misalnya 7 bergabung tinggal di Kota Makassar misalnya pindah kan misalnya dari daerah. Nah, kalau kita sudah membatasi bahwa banyaknya yang masuk dengan yang keluar itu sama, maka kita bisa langsung mengatakan bahwa di batasan itu kan sudah dikatakan yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi kalau ada 5 keluarga baru masuk di Makassar, maka kita mengasumsikan ada juga 5 yang keluar. Ya, meskipun tidak harus terjadi, tapi untuk membuat model itu lebih simpel dan masuk akal. Begitu saya kira Bapak Ibu. Oh, berarti Prof sasarannya adalah supaya ini yang populasi tetap Ki ceritanya Iya, konstan Ki. karena betul karena kalau tidak tidak normal gitu populasi kan susah dibuat modelnya. Betul betul Lari-lari Prof. nanti gambarnya. Iya, iya betul Jadi betul Prof. kita Iya, sebagai orang matematik membuat batasan-batasan itu. iya Prof. Derrida sudah Termasuk masuk. yang E-nya itu tadi Iya, Prof Prof. ya. Iya, Prof. Iya, termasuk yang E-nya. Jadi kalau misalnya tidak dapat data E, boleh ngambil dari rujukan seperti yang dijelaskan tadi sama Rido. Boleh cari dari referensi lain, tapi hati-hati misalnya mengambil dari referensi lain, tapi ngambil yang tulisan yang ada misalnya dari Amerika. Nah kan beda geografisnya kita di wilayah Asia Tenggara dengan Amerika kan. Jadi yang Iya, bisa iya. diambil itu adalah yang mempunyai geografis yang kurang lebih sama dengan kita itu boleh diambil datanya. Oh iya, iya. Kalau Silakan misalnya Derrida. Prof ini setelah dilakukan upaya, nah ternyata tidak didapat data E-nya yang sesuai dengan syaratnya itu, Boleh juga langkah-langkah sebenarnya apa? gini Pak. Boleh nol, tapi kalau nol ki jelek ki gambarnya biasanya. Jadi boleh kita ngambil asumsi. Misalnya ambil sedikit saja dari populasi yang ada. Oh Tapi iya, nanti itu di belakangnya tertulis asumsi karena kita tidak dapat data. oh iya. Makasih banyak Prof. Jadi Iya, diambil sedikit dari S-nya. iya, iya. Makasih banyak Prof. Iya. Makasih banyak. Iya, iya. Makasih banyak Prof. Iya, Silakan dari Dok. Mungkin 15 menit Iya. lagi ya sudah mau masuk asar. Oh, iya, baik, Silakan Prof. Dek. Jadi mungkin Pak Jupri ya sudah cukup clear untuk problemnya. ya insya Allah siap siap Pak. Iya, 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 iya. Terima Baik, Pak kasih Jupri. banyak Pak. Iya. Kita bahas cepat saja ya untuk semuanya. Baiklah, selanjutnya itu eh, kalau TBC malah kita bahas malaria sama DBD ya. Itu sama saja ya. Cuman ini tabe Prof. Iya. Ini bagaimana ya kalau yang soal nyamuk nyamuk ini Prof, apakah vektornya itu ndak anu ya? Ndak perlu ya Prof? Kalau nyamuk itu harus ada vektornya karena tidak bisa terinfeksi manusia kalau tidak digigit. Iya iya. Iya. Oh iya.
Jadi ini saya jelaskan saja ya secara singkat untuk karena ini dua model nyamuk ya. Kecuali kita mau opsi ganti karena ini modelnya nanti begini ya. Tunggu dulu. Ini ada S, ada E, ada I, ada R. Di sini lanjut lagi ya. Dia dua dua tingkat ya modelnya, tapi ini S-vektor, I-vektor. Jadi untuk model penyebaran DBD dan malaria ini untuk simpelnya nanti modelnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak pusing ya. Ini anggaplah mu2, 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 ini juga mu2, ini mu1. Jadi seperti tadi sarannya oleh Ayahanda Prof. Syaf, bahwa ada baiknya itu kita samakan saja nilai mu1 sama mu2-nya ya, supaya populasi di dalam eh, simulasi nanti ini berjalan normal dan tidak terlalu bergelombang ya nanti pengurangan dan penambahan populasinya. Jadi bisa kita asumsikan dengan eh, angka kelahiran dan kematian itu sama. Selanjutnya di sini ini ada populasi ini dimaksud vektor ini adalah populasi nyamuk ini yang masih bayi. Ini I-nya ini adalah populasi nyamuk dewasa. Apakah itu malaria atau DBD begitu. Jadi ini kalau orang yang terinfeksi itu kalau tidak salah kalau digigit itu sudah terinfeksi ya atau masih terpapar ya. Jadi kita bisa misalkan ini alfa, aduh, ini beta, ini gamma, ini delta. Jadi ini mungkin kelihatan modelnya seperti ini ya, Bapak Ibu untuk penyebaran malaria dan DBD. Seperti di awal juga tadi itu untuk total populasinya itu kan untuk total populasi ini dibedakan ya, ini populasi nyamuk. Tapi Pak, nggak kelihatan bagian atas nih, tertutup ya. Udah kelihatan ya. Iya Pak, Kalau tertutup begitu. sama UR. Yang bagian R-nya tadi. Kalau begini sudah kelihatan ya Ibu. Mohon maaf ya saya pakai telunjuk menulis karena pen saya lowbat. Jadi simpelnya ini adalah populasi manusia untuk modelnya. Ini di bawah adalah populasi untuk eh, nyamuk yang di bawah ini yang saya kasih warna hijau. Dan ini di sini kadang ada tertulis P kecil itu untuk menandakan sebagai vektor. Jadi karena logika dari penyebaran DBD dan malaria itu adalah nyamuk yang menggigit, jadi kita harus tulis dulu dua kelompok variabel di mana kelompok variabel pertama itu adalah kelompok manusia, yang kedua adalah kelompok nyamuk. Kelompok nyamuk sendiri itu kita bisa asumsikan untuk nilai variabelnya berapa populasi nyamuk dalam area itu, misalnya 10 atau berapa. Tapi tetap kita bagaimana ya? Asumsikan saja sama dengan ya kita bisa asumsikan sama dengan jumlah populasi di S dan untuk nyamuk I-nya
I vektornya itu bisa kita asumsikan sama dengan nilai I dari populasi manusia. Ini yang biru ini. Ini untuk S nyamuk bisa kita samakan kalau memang tidak ada data yang ditemukan. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, berulang lagi itu untuk jumlah populasi ini kan total populasi itu ada S tambah E tambah I tambah R. Ya, masing-masing ini ada lajunya. Untuk angka kelahiran sama kematian kita asumsikan lagi-lagi sama ya. Jadi nanti kalau untuk data I-nya itu kita bisa cari dulu referensi yang sejenis atau kita bisa ambil dari Dinas Kesehatan berapa tingkat berapa orang yang terkena DBD, berapa orang yang terkena malaria nanti masuk ke I semua. Begitupun nanti berapa orang yang sudah sembuh, berapa orang yang sudah terbebas atau sehat kembali dari malaria atau DBD ini. Untuk E-nya tadi seperti yang diarahkan oleh Ayahanda Propsyap bisa 0, lagi-lagi ya bisa 0 dan bisa juga pakai data asumsi. Jadi kita ambil sebagian populasi dari S. Jadi nanti misalnya populasi S-nya itu ada 1000. Jadi kita ambil 100, pindahkan ke E, nanti populasi S-nya 900 begitu. Jadi tetap nanti harus total S tambah E tambah I tambah R itu harus sama dengan total populasi yang ada di daerah itu. Misalnya kalau di Makassar itu sendiri kan ada sekitar 1,4 juta ya, juta penduduk kalau terhitung dari bayi sampai orang Ya. misalnya. Tapi kalau kita persempit lagi batas usianya itu tergantung ya. Kita bisa lihat di BPS. Tapi kalau untuk DBD dan malaria ini kan tidak pandang bulu ya. Jadi kita ambil seluruh populasi saja. Begitu. Untuk populasi S vektor sama I vektornya itu yang populasi nyamuknya kita bisa samakan saja dengan berapa populasi S sama populasi I-nya. Untuk kelompok 3 dan 4 sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Untuk pendefinisian variabel cukup simpel ya. Kalau S-nya itu adalah individu yang rentang terkena demam berdarah misalnya atau rentang terkena malaria. Yang kedua itu adalah individu yang mungkin terpapar atau mungkin sudah digigit oleh nyamuknya tapi belum terinfeksi. Kan itu orang kalau digigit nyamuk kan belum 100% terinfeksi ya. Nah, nanti hasil vonis dokter itu baru bisa dikatakan terinfeksi. Begitupun nanti dengan recover. Saya tulis tanda panahnya ya begini ya. Kalau di sini ini dari I ke E untuk yang menggigit. Kalau untuk populasi kelahiran ini mungkin karena kan seperti tadi yang dijelaskan oleh Hendra Propsap kan kalau nyamuk itu kan tidak bisa terbang dari berapa meter itu tadi ya kalau tidak salah dengar ya. Berarti ada laju kematiannya. Jadi kita bisa juga asumsikan itu laju kelahiran sama kematian dari nyamuknya sendiri itu ini banyak coret-coret ya. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup clear ya? Sampai Pak. Iya, silakan. Tanya untuk ininya, vektornya Iya, itu kenapa vektornya? boleh nggak pakai ini, penelitian saya sebelumnya itu dia SEI, nyamuknya juga ada X bos. Gimana? Oh iya, iya Boleh bisa, nggak? bisa kita bisa kita samakan saja. Cuman mungkin ini kalau mau menjadi sebuah artikel yang diterbitkan butuh suatu hal yang baru ya. Mungkin kita tambahkan satu faktor mungkin. Rencananya ini nyamuknya yang sebelumnya kan nyamuknya enggak dikontrol ya, di sini rencananya saya mau nyamuknya mau kontrol fogging pakai Oh pengawas. iya, iya. Jadi nanti kita bisa tambahkan parameter kontrol di dalam Ya, bagan model ini untuk kontrol penyebaran perkembangan populasi nyamuknya ya. iya ya. Iya.
Ya bisa bisa begitu. Jadi nanti perlu ada suatu tambahan faktor X satu hal dari model yang kita ambil sebagai acuan. Iya. Jadi sehingga terhitung terbaru dan bisa cukup diterima dan dipublikasikan di jurnal ilmiah. Oke ya, Iya, iya, Pak. ini sudah cukup clear ya, sisa 11 menit sampai habis waktu. Ini game on perceraian tadi sudah dibahas ya sama Ibu Lutfia. HIPS juga sudah dibahas sama Pak Jupri tadi untuk malaria sama DBD ya, down juga ya. Kalau game online mungkin sudah cukup clear ya, dijelaskan tadi sama Ayahanda Prof. Syaf. Sudah berapa kali dijadikan contoh. Jadi mungkin saya tidak perlu bahas lagi ya untuk 11 menit ini. Selanjutnya mungkin ke media sosial ya. Media sosial ini ada orangnya. Mungkin bisa menyaut dulu Bapak siapa atau Ibu siapa ya punya media sosial. Ada Pak, ada. Iya, mungkin bisa saya tanya sedikit itu ini media sosial apa ya yang mau difokuskan? Ini teman Apa? saya Pak, teman saya pada Darussalam yang usul. Jadi kami belum Enggak. diskusikan tentang apa fokusnya. Oh, Mungkin Pak misalnya pada kasus apa di sini? Misalnya apa penyebaran kabar hoax atau apa mungkin berita hoax ya? Dampaknya di mana Pak Darussalam mungkin bisa negatif dan positifnya Oke dong, Kiki. Oh, lebih Adil ya. lebih ke kecanduan ya, dampak kecanduan media sosial ya. dampak yang ditimbulkan oleh media sosial. Oh, berarti kasusnya di sini adalah kecanduan ya, kecanduan media sosial gitu. iya, bagus Kecanduan. begitu saja Pak. Apa itu, Elpa? Kecanduan saja. Oke, kecanduan ya. Karena kalau mau Apa lebih itu, Nak? Apa itu? Apa itu? bocor, mungkin yang host bisa mute dulu itu ya, yang bocor ya. Oke, kalau kalau kita berpikir soal kecanduan, berarti kita merujuk dulu ke populasi. Mungkin kita kasih batasan masalah lagi untuk anak-anak, atau kita mau ini kecanduannya ke mana? Ke anak-anak atau orang dewasa juga ya? Kalau tunggu dulu ya, mudah-mudahan bisa Mungkin berpikir satu menit. mulai usia remaja barangkali. Oh, kita fokus ke Gensi saja ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Gensi itu berdasarkan data, itu dia usianya dari 97, kelahiran 97 sampai 2012, itu masuk dalam kategori Genzi. Kalau milenial itu dari 84 sampai 96. Jadi alhamdulillah saya masuk kategori milenial ya. Eh, jadi kalau bicara dampaknya yang kepikiran cuma kecanduannya dampak. Harusnya kalau mau bicara dampak mungkin harus ada kasus problem ya. Problem yang perlu kita yang kepikiran untuk saat ini mungkin cuma kecanduan, jadi saya modalkan kecanduan saya dulu ya Pak Ibu. Mungkin kita modifikasi nanti setelah ini, atau kalau mau sesi konsultasi mungkin bisa atur saya jadwal. Insya Allah mungkin saya sempatkan bergabung ya di Zoom Bapak Ibu di luar mata kuliah ini. Jadi itu kita bisa modalkan tetap pakai dasar SEIR ya. Dasar SEIR. SEIR itu mungkin kalau kita klasifikasikan bisa didefinisikan bahwa FC itu adalah individu yang rentang mengalami kecanduan media sosial misalnya. Jadi bisa kita tulis di situ untuk S-nya itu adalah populasi yang terkena rentang untuk kecanduan media sosial. Jadi kalau daerahnya itu mungkin sekolah, jadi kita bisa hitung seluruh siswa di populasi itu untuk masuk ke S. Atau kalau Makassar ya lagi-lagi ya populasi Makassar ya. Untuk ini kalau untuk model ini kan kalau tidak salah udah ada ya. Kalau tidak salah itu di 2020 berapa itu ya. Ada mahasiswa memang yang meneliti tentang kecanduan media sosial. Jadi kita bisa ambil datanya di situ. Kalau tidak salah itu juga anak bimbingan Ayahanda Prof. Syaf juga di waktu S1.
Jadi mungkin bisa kita cari di Google Scholar-nya Prof. Syaf untuk kecanduan media sosial. Jadi lagi-lagi itu bisa kita bagi ya. Untuk laju kelahiran ini yang masuk sama keluar ini seperti di awal ya. Kita asumsikan sama angka kelahiran sama kematiannya. Untuk S-nya itu lagi-lagi disesuaikan atau kita ambil saya referensi dari internet. Untuk definisi E-nya itu adalah individu yang mulai terpengaruh untuk atau mulai menggunakan. Jadi logikanya sini untuk terpapar itu adalah individu yang mulai menggunakan media sosial atau mulai penasaran soal media sosial itu untuk definisinya. Kalau I-nya itu kita bisa definisikan untuk orang yang sudah mulai kecanduan. Kecanduan itu kalau tidak salah ingat ada memang referensi yang mengatakan bahwa kalau sudah mengakses Instagram misalnya lebih dari 6 jam atau 2 jam saja, 2 jam berturut-turut itu tidak berhenti, itu sudah masuk ke kategori kecanduan ya, Bapak Ibu, atau secara full time sehari itu sudah lebih dari 5 jam, 6 jam, itu sudah masuk ke kategori kecanduan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang merasa eh, apa ya, sudah over untuk akses media sosialnya itu mungkin sudah masuk ke kategori itu. Dan recover itu mungkin orang yang sudah bebas, individu yang terbebas dari kecanduan game online dengan kriteria tadi. Jadi di sini harus kita tentukan dulu kriterianya apa yang disebutkan kecanduan game online. Jadi nanti di definisinya bisa kita tambahkan ya, individu yang eh, yang sudah mengalami kecanduan game online dalam kurung individu yang sudah mengakses lebih dari 5 jam per hari media sosialnya. Cukup ya. Bapak Ibu untuk kelompok 8 ada pertanyaan sampai di sini? Sisa 5 menit ini. Bapak, Ibu? Halo. Kayaknya udah aneh. Untuk Ini modelnya gimana ya? mungkin sudah aman, Pak. Untuk modelnya sudah aman. Udah aman ya? Insyaallah. Nanti kalau mau butuh diskusi lanjut kita atur saja jadwalnya, mungkin yang penting jangan sore ya. Kalau malam mungkin sempat ya, karena kalau sore takutnya ada jadwal saya juga Pak. Eh, Kalau dampaknya mungkin perlu diturunkan dulu ya. Apa problemnya mungkin kita selesaikan, nanti kita sesuaikan modelnya. Ini cuma contoh ya untuk kalau kecanduan, biasanya secara umum. Lagi-lagi ya, kalau mau diterbitkan di artikel ini kita harus tambahkan beberapa faktor X yang belum ada di artikel sebelumnya di penelitian tak ini supaya dihitung kebaruan. Oke, terakhir ini tinggal TBC ya. TBC ini saya cukup lupa ya. Berarti sama aja ya, share juga Bapak Ibu. Mungkin berdasarkan pengalaman ini ada problem ya, karena bisa kita lihat saya modelnya di situ pasti tetap share ya. Atau mungkin kalau ada pengembangannya shares, karena dia kembali ke S lagi. Kelompok 1 ada yang hadir? Bapak atau Ibu bisa open mic? Lebih enak kalau sharing ya, supaya kita bisa komunikasi dua arah. Aduh, nggak ada ya kayaknya ya. Baik, mungkin kalau nggak ada, saya cukupkan di sini ya. Sekali lagi mungkin Zoom yang bertanggung jawab, atau saya kembalikan ke Ayahanda Prof. Syaf jika masih di tempat. Tapi Prof, Iya, saya kira cukup ya. Ya kalau misalnya ada ini lagi silakan boleh ke anu toh ke pinisi lantai 3. Saya sih berharap ada pertemuan satu di offline. iya Prof. Ini screenshot enggak ya Prof? Screenshot absen. Absen Prof. Oh iya iya, screenshot absen dulu baru
Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim absen dulu untuk Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam Makasih, Prof. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak Iya. Makasih Ridho. banyak, Prof. Salam. Mohon izin saya lihat. Sudah Miki ambil absen enggak? Mungkin ketua tingkatnya Prof sudah di screenshot ya, Irwansyah, Pak Irwansyah. Ya, sudah Pak. Sudah ya. Oh, iya. Saya Philip ya, makasih banyak. Sehat-sehat Ki. Assalamualaikum. Oke. Amin, Waalaikumsalam. amin. Terima Terima kasih banyak, kasih. Prof. Baik, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang dibingungkan mungkin langsung bertanya saja ya, nanti di grup atau pribadi saja. Insya Allah saya balas secepatnya, Insya Allah. Atau Terima kasih kalau banyak, Pak Ridho. ya, atau kalau Bisa butuh sekarang ke Pak. bisa, ya. Kalau oke. Kalau Pak, butuh sesi Zoom di luar ini mungkin kita kabari saja ya, supaya nanti. Karena ini terbatas 8 pertemuan dan harus sudah ada artikelnya Bapak Ibu. Nanti itu terhitung sebagai mid semester. iya. Pak, Ya, ini saya Pak mau bertanya. Kan sudah dijelaskan alhamdulillah modelnya untuk game online itu share. Eh, S-nya populasi semua. Kami mau mengambil eh, SMP saja Pak di Kota Makassar. iya, Ya, terus untuk E-nya itu yang sudah mulai bermain, tapi cuman 1 jam per hari. iya. Yang I-nya sudah mulai mendownload dan main gamenya lebih dari 4 jam per hari. Terus R-nya yang sembuh dalam kecanduan. Terus perilakunya itu bisa kan di yang umum tadi Bapak bilang itu di apa namanya ini, bimbingan orang tua dengan konseling sekolah. Iya, Tapi kan Pak, kalau saya melihat secara fakta itu untuk bimbingan konseling di sekolah itu tidak semua memiliki pengetahuan tentang itu. Kemudian orang tua pun seperti itu. Apalagi kalau sudah kerja, apa segala macam, itu eh, tidak ada karena eh, bagaimana kalau perlakuannya ke melatih orang tuanya itu untuk ini Pak, game online-nya anak-anak kayak terapi begitu anaknya, orang tuanya juga di eh, edukasi. oh iya. Eh, cukup bisa ya. Tunggu dulu saya coba bagi papan tulis. Mungkin modelnya bisa begini ya, Ibu. Ya, Eh, ini gimana ya? Ini kok keluar ya? Oke. Ini untuk S atau langsung fokus saja ya ke EIR-nya atau satu terus dulu sebentar. Ini mungkin Bapak Ibu yang mau sholat di masjid mungkin bisa sudah ya, keluar ya. bisa. Siapa tahu mau ke masjid sholat. Ini kalau saya baruan. Ini nanti kan ini begini kan model dasarnya kan Ibu? Iya, iya. Begini. Itu kalau biasanya itu kalau penambahan faktor X bimbingan konseling itu biasanya begini menunya dia tambahkan begini. Jadi ini untuk laju normal kesembuhan misalnya. Ini laju untuk bimbingan konselingnya di situ. Jadi eh, kalau kita berbicara penelitian yang nyata ya, yang pernah dilakukan sebelumnya, biasanya itu kalau ini kan sudah kita teliti dulu sebelumnya. Oh ini lajunya normalnya untuk laju kesembuhannya. Nanti kita akan lakukan lagi tahap kedua. Itu misalnya kita kasih pretest dulu, baru post test misalnya. Dan nanti kita lihat keterukurannya berapa tingkat kesembuhannya begitu. Jadi logikanya sama lagi, Ibu. Bisa kita pakai logika itu. Jadi
sama dengan model ini, cuman nanti kita ganti objeknya ke orang tuanya. Tapi kita harus tambahkan dengan catatan asumsi bahwa ini orang tuanya ini betul-betul mempraktekkan ke anaknya itu setelah. Nanti kita bisa ukur juga itu. Jadi bisa juga itu, Bu. Kita definisikan nanti untuk parameternya. Misalnya delta di situ parameternya yang sebelumnya bimbingan konseling kepada siswa. Ya. Tapi sebenarnya kalau tidak salah ingat ya, Ibu, kalau tidak salah ingat, kan itu pernah dilakukan penelitian di SMP 13 Makassar terkait kasus Ya. ini. Memang ini kalau definisinya di situ kalau tidak salah, memang untuk bimbingan orang tua dan anaknya, Ibu. Jadi orang tuanya dibimbing juga, anaknya juga dibimbing juga gitu. Di situ di definisinya kalau tidak salah ingat ya. Jadi tetap dibimbing dua-duanya. Tapi kalau Terus, kita ya ya. silakan Bu. Terus Pak, Jadi, ini kan ada artikel yang saya dapat untuk menyembuhkan itu, efektifnya itu ada metode terapi, apa namanya, hipnoterapi. Ada juga itu yang saya dapat. Ada juga ini, orang tuanya yang dikasih masuk asrama untuk apakah bukan asrama pelatihan selama 8 minggu, anaknya 2 minggu seperti itu. oh, kalau 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 kita pakai terapi, ada dua opsi, Bu. Kita bisa begini, model yang sama, atau kita tambahkan parameter begini kan, untuk Ya. parameter terapi misalnya. Atau kita bisa begini. Mana hapus ini kah? Oh, ini kah? Bukan. Saya lupa. Kita bisa tambah di sini lagi. Misalnya di sini variabel T. Jadi sini jumlah siswa yang di sekolah itu yang ikut terapi. Yang dari itu baru nanti dia ke R. Jadi nanti modelnya jadi CIR. Begitu, Ibu. Atau kita bisa tambahkan parameter saya di sini, misalnya parameter omega. Ini gimana ya hapusnya kalau di sini? Oh, ini. Jadi bisa begini, Bu. Kita dari ada langsung ke R. Ini kan yang saya warnai. Ini kan yang saya lingkari ini kan udah ada modelnya kan, Ibu? Iya, 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 sudah ada. Jadi kalau kita mau ada referensi yang kita bilang efektifnya itu terapi, kita bisa tambahkan ini T di bawah. Jadi ada variabel atau kelompok siswa yang masuk terapi atau melakukan terapi begitu. Jadi masuk ke T dulu, baru pindah ke R. Atau bisa kita langsung tambahkan saja di sini parameter terapi, misalnya parameter terapinya itu adalah omega. Gitu. Jadi itu dua opsi yang kita bisa gunakan. Karena mau dijadikan parameter juga bisa, mau dijadikan variabel juga bisa. Jadi itu mungkin kalau mau kita tambahkan opsi terapi untuk solusinya, Ibu. Ya, terus Pak begini, semisal kita mau ambil metode terapi, kan, jadi itu artikel yang seumpama saya dapat, tapi bukan Makassar, berarti tidak bisa ya Pak? Data. Itu bisa sebenarnya begini, Bu. Itu kan kadang memang itu ada data yang memang bisa digunakan secara global. Secara global. Misalnya secara global itu data WHO. Atau apa ya? Data yang mengurus anak itu apa ya? Organisasi dunia yang mengurus soal perkembangan anak itu. Saya lupa ada. Kan kalau WHO kan dia berfokus pada kesehatan global. Tuh, UNICEF. UNICEF itu untuk Ya. anak-anak. Anak-anak tuh UNICEF. Iya, UNICEF. Kalau tidak salah itu saya memang pernah baca bahwa memang ada data memang yang mengatakan bahwa itu terapi bisa, maksudnya ada data itu dan ada juga hasilnya terapi yang bisa menyembuhkan atau kasus psikologi atau apa. Itu kan ini kan game online kan ini termasuk kasus psikologi ya.
Iya betul. psikologi yang menyimpang. Jadi kita bisa ambil datanya itu dari UNICEF itu, karena UNICEF itu mungkin dia secara global situ penelitiannya, risetnya. Dan ada juga kalau tidak salah ada UNICEF Indonesia, itu bisa kita jadikan acuan juga untuk datanya gitu. Kalau memang pengumpulan data primernya cukup kesulitan. Oh ya, siap-siap Pak. Iya. Jadi itu tadi dua, memang ada data yang memang tidak bisa digunakan secara global. Misalnya kan kalau penyakit kan memang perkembangan virusnya setiap daerah itu kan beda. Beda karena misalnya kalau COVID itu kan sangat terpengaruh sama suhu.